Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nabila dengan NIM 192231142 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai validasi semi-quantitative food frequency questionnaire terhadap estimate food record untuk menilai konsumsi total buah dan sayur pada mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menilai validitas metode semi-quantitative food frequency questionnaire dalam mengukur konsumsi buah dan sayur dengan estimate food record sebagai metode pembandingnya. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang pada 30 mahasiswa berusia 20-23 tahun di Surabaya. Instrumen yang digunakan adalah SQFFQ yang memuat 28 jenis buah dan 24 jenis sayur dengan periode penilaian 1 bulan terakhir, serta estimasi food record selama 3 hari yang terdiri atas 2 hari kerja dan 1 hari libur. Analisis validitas dilakukan dengan uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara kedua metode. Selanjutnya adalah pendahuluan, di mana asupan buah dan sayur merupakan indikator penting dalam pola makan sehat dan berperan dalam pencegahan penyakit tidak menular. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa cenderung mengkonsumsi buah dan sayur dalam jumlah yang rendah. Oleh karena itu, diperlukannya metode penilaian asupan yang valid. SQFFQ merupakan metode yang praktis dan efisien, tetapi memerlukan validasi melalui pembandingan dengan metode lain yang lebih mendekati kondisi aktual, salah satunya adalah estimasi food record. Dari hasil penelitian menunjukkan rata-rata konsumsi buah dan sayur berdasarkan SQFFQ adalah 235,7, kurang lebih 60,4 gram per hari, sedangkan berdasarkan estimasi food record adalah 198,3 gram per hari atau kurang lebih 55,2 gram per hari. Meskipun terdapat perbedaan, analisis menunjukkan korelasi yang kuat dan signifikan antara kedua metode dengan nilai seperti berikut, dan kedua metode menghasilkan temuan konsisten bahwa sebagian besar responden masih mengonsumsi buah dan sayuran di bawah rekomendasi WHO sebesar 400 gram per hari. Perbedaan hasil antara SKFFQ dan estimasi food record dapat dijelaskan oleh sifat masing-masing metode. SKFFQ bersifat retrospektif karena mengandalkan daya ingat responden dalam melaporkan konsumsi selama 1 bulan terakhir, sehingga rentan terhadap recall bias dan cenderung menghasilkan estimasi yang lebih tinggi. Sementara itu, estimasi food record lebih mendekati konsumsi aktual karena responden mencatat langsung makanan yang dikonsumsi dalam periode tertentu. Namun, pencatatan pada EFR pada penelitian ini masih berbasis estimasi ukuran rumah tangga dengan bantuan buku foto makanan, bukan penimbangan aktual sebagaimana pada weight food record. Kondisi ini tetap menyisakan potensi bias baik, overestimation, maupun underestimation porsi makanan. Meskipun demikian, adanya korelasi yang kuat dan signifikan menunjukkan bahwa SQFFQ dapat dianggap valid untuk menilai konsumsi buah dan sayur pada mahasiswa. Kedua metode secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak memenuhi rekomendasi WHO. Hal ini menunjukkan adanya masalah gizi pada kelompok mahasiswa yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Untuk kesimpulan, secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa SKFFQ merupakan instrumen yang valid dalam menilai konsumsi buah dan sayur pada mahasiswa, meskipun hasil estimasi lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi food record. Kedua metode memberikan temuan yang konsisten bahwa sebagian besar mahasiswa masih mengonsumsi buah dan sayur di bawah rekomendasi WHO, yaitu 400 gram per hari. Hasil ini juga menegaskan perlunya intervensi gizi dan edukasi meningkatkan konsumsi buah dan sayur pada kalangan mahasiswa, serta penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar serta penggunaan metode pembanding yang lebih akurat seperti weight food record disarankan untuk memperkuat bukti validitas metode SQFFQ. Berikut adalah daftar pustaka, dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.